Kembali kepada perintah terbesar dan larangan yang terbesar yang seharusnya manusia itu ya kalau bicara hendak berbuat, dia akan lihat perintah yang paling penting mana dulu gitu loh. Ada skala prioritas. Di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, mereka itu punya aturan yang nggak boleh dilanggar. Mereka juga punya aturan yang wajib dikerjakan. Ternyata perintah untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan ini adalah perintah pertama dan larangan pertama yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita buka Al-Quranul Karim yang 30 juz ini, dimulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah. Di ayat 21 dan 22 kita akan mendapati ini perintah yang pertama dalam Al-Quranul Karim. Nah, silakan dibaca di Al-Baqarah 21 22. Dua. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا أندادا وأنتم تعلمون. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk. Karena itu janganlah kamu adakan tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Barakallahu fikum. Allah sebutkan, wahai umat manusia. Wahai umat manusia. An-Nas ini beberapa ulama menyebutkan bahwasanya masuk di dalamnya bangsa jin pula. Dalam kalimat An-Nas. Sebagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hal itu. Sehingga panggilan ya ayyuhan nas bukan hanya untuk manusia belaka sebenarnya. Karena tadi kita membaca di surat Adz-Dzariyat bahwa Allah tidaklah menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga panggilan dalam Al-Quran ya ayyuhan nas, maka dari kalangan bangsa jin pun dipanggil. Makanya bangsa jin itu dituntut juga untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nih, sembahlah, beribadahlah, mengabdilah, tauhidkanlah, murnikan ibadahmu. Ini bicara Hanifiyah tadi, yaitu menghadap kepada Allah saja, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kenapa? Alladzi khalaqakum. Allah itu yang menciptakan kalian. Siapa yang menciptakan kalian? Allah Jalla Jalaluh. Makanya kalau ada yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu diciptakan apa tidak? Diciptakan. Beliau lahir dari rahimnya Maryam alaihissalam. Dan seluruh umat manusia itu diciptakan sama Allah Azza wa Jalla. Walladzina min qablikum. Dan orang tua kalian. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan Maryam? Siapa yang menciptakan ibunda Maryam? Hanna, istrinya Imran.
Siapa? Allah Jalla Jalaluhu. La'allakum tattaqun. Dengan kalian mentauhidkan Allah, kalian akan jadi orang yang bertakwa gitu. Jadi kalau bicara inti orang bertakwa, inti orang baik itu gimana? Ya dia bertakwa. Inti takwa ya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang melakukan kesyirikan, maka tidak disebut orang baik. Gimana mau disebut orang baik? Sedangkan Allah menyebutnya syarrul bariyah. Lalu Allah menyebutkan, siapa sih Allah itu? Yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Kita semua hidup di atas bumi ini jemaah. Kita melihat bagaimana langit yang begitu kokohnya. Bagaimana air hujan itu turun. Bagaimana kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Keluar buah-buahan. Datang binatang ternak. Makan dari tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan. Lalu Allah katakan, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Jangan jadikan untuk Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Sedangkan kalian tahu Allah yang menciptakan kalian. Allah yang menurunkan air dari langit. Makanya kadang-kala ada buah-buahan yang dijadikan sesajian untuk selain Allah Jalla Jalaluhu. Ada binatang ternak yang disembelih, yang dipotong untuk selain Allah Azza wa Jalla. Apa manusia nggak berpikir? Bisa kita berikan buah-buahan ini kepada selain Allah. Allah menyuruh kita menyembelih atas namanya. Kemudian silakan dimakan. Bukan diberikan kepada selain Allah Jalla Jalaluhu.